Ini presiden terpilih ya, RI 1 kita ke depan, Bapak Prabowo Subianto. Saya benar, dugaan kami benar bahwa dukungan kami bahwa beliau adalah memang seorang patriotis sejati. Beliau lahir dari keluarga yang ibaratnya begitu lahir di dunia, ini seorang yang memang dari tokoh terkemuka, Begawan Ekonomi Indonesia. Beliau juga menjadi menantu dari Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto, Bapak Pembangunan. Beliau juga seorang prajurit bahkan dari kesatuan yang paling elit, yaitu Kopassus dan Jen Kopassus, dan sekian banyak prestasi mentereng lainnya, termasuk misalkan lulusan terbaik di sekolah militer di Amerika bersama Raja Yordan sekarang, Raja Abdullah, dan lain sebagainya. Ketika kemudian beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, itu secara semua persyaratan sah dan pantas beliau untuk menduduki itu. Dan kita patut mengapresiasi dan merinding ketika kemudian beliau berpidato dengan lantangnya tentang apa itu verboden for Honden and Inlander, itu bahwa itu adalah ungkapan-ungkapan rasis yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda ketika pasca pemberontakan Diponegoro 1825-1830 yang membuat perlawanan Diponegoro itu, perjuangan Sabirilah Diponegoro itu membuat Belanda hampir bangkrut. Saking hampir bangkrutnya sehingga harus terpecah menjadi Luxembourg dan Belgia. Luar biasa perlawanan itu. Dan itu menjadi semacam pukulan yang luar biasa bagi Belanda, sehingga kemudian mereka mendatangkan imigran dari Yaman besar-besaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa imigran Yaman ini memang didatangkan pasca perang Diponegoro, di mana mereka atas inisiasi Belanda, atas biaya Belanda, naik kapal 100% mereka dari kapal Belanda, dikasih tanah, dikasih gaji, menjadi jongosnya, menjadi kapiten-kapiten Belanda di banyak kota, termasuk juga menjadi mufti-mufti, termasuk misalkan Mufti Batavia Utsman bin Yahya yang mendapatkan tanda lambang jasa dari Ratu Belanda. Juga fatwanya jelas di dalam kitabnya mengharamkan memberontak kepada pemerintah Belanda. Surat menyuratnya jelas dengan mereka-mereka yang menjadi arsitek dari kooptasi umat Islam Nusantara, Vandenberg maupun Senegurgronya. Ada juga lagi misalkan Marga Alatas yang menjadi Ismail Alatas kalau nggak salah, menjadi mufti di wilayah Jawa Timur, yang juga mendoakan agar Indonesia, Nusantara dijajah selama-lamanya oleh Belanda dan lain sebagainya. Jejak itu tidak bisa diingkari dan sulit untuk dihapus dari ingatan maupun dari catatan kesejarahan bangsa ini. Dan ketika kemudian politik rasis segregasi kelas oleh Belanda itu dibuat, itu memang menempatkan pribumi menjadi warga yang paling bawah, bahkan di bawahnya anjing. Kata-kata verboden for Honden and Inlander itu memang dipampang di banyak kantor Belanda, bahkan fasilitas-fasilitas umum. Kalau Pak Prabowo menyatakan bahwa itu ada di kolam renang, bisa dibayangkan beberapa ruang publik saja, fasilitas umum saja, itu mengalami rasisme, apalagi hal-hal yang eksklusif. Dan yang paling atas jelas ya, itu adalah warga ras kelas putih dengan segala macam aneka bangsanya, Eropa. Kemudian warga kelas 2 adalah para imigran, termasuk khususnya imigran Yaman itu. Wabil khusus lagi kelas 2-nya 2A adalah para habaib. Habaib klan imigran Ba'alwi Yaman ini memang karena pengakuannya sebagai cucu Nabi, sehingga mereka menempati kasta yang lebih tinggi dari kelas 2 yang lainnya, begitu. Kemudian yang paling bawah adalah kelas pribumi. Dan alhamdulillah atas perjuangan segala putra terbaik bangsa, para pejuang kemerdekaan kita yang kemudian menyadari semangat nasionalisme sehingga bisa melahirkan Budi Utomo, Sumpah Pemuda, hingga kemudian Hari Santri, proklamasi 10 November Hari Pahlawan, agresi 1-2 sampai kemudian konversi meja bundar, dan tercapailah kedaulatan Indonesia seutuhnya sejak 1949.
negara kesatuan Republik Indonesia tidak tiba-tiba muncul dari ruang hampa. Ada kesejarahan yang panjang menjadi NKRI itu sendiri yang berideologi Pancasila. Ini juga adalah merupakan kristalisasi dari nilai-nilai bangsa yang menjadi ideologi NKRI era sekarang ini. Kemudian juga ada Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semangat persatuan, kesetaraan, semangat keberagaman di dalam kesatuan itu sendiri. Ini ada di dalam kitab di masa Majapahit. Artinya NKRI, Pancasila, kebinekaan tidak tiba-tiba muncul dari ruang hampa. Mohon maaf, ini saya lagi persiapan untuk acara Matra. Matra itu Majelis Adat Nusantara, yang terdiri dari keraton-keraton Nusantara yang nanti akan diselenggarakan mungkin minggu depan. Itu di Jawa Timur. Saya juga tergabung di dalam Dekan, Dewan Kerajaan Kesultanan Adat Nusantara. Saya aktif juga di sana dan menyuarakan suara-suara tentang keprihatinan kita terkait masalah upaya pembelokan sejarah, pemalsuan makam, dan lain-lain. Ketika Bapak Prabowo Subianto itu menyampaikan dan mengingatkan kita semua bahwa bangsa ini pernah mengalami pedihnya rasisme, tetapi anehnya ketika kita merdeka, rasisme itu masih ada. Ada sekelompok orang, saya tuding langsung, tunjuk hidungnya, adalah kaum Ba'alwi Habaib Yaman ini masih menerapkan rasisme. Mereka mengklaim dalam darahnya mengalir cucu Nabi, tetapi ternyata tidak terkonfirmasi baik di Yaman ataupun di Irak, ataupun mereka tidak bisa menghadirkan isbat nasab, apalagi gagal total secara tes DNA. Maka mutlak klaim itu harus mereka ralat dan minta maaf kepada seluruh warga bangsa Nusantara. Terlebih lagi, kemudian setelah klaimnya tidak terbukti benar, mereka mendukung ISIS lah, membuat organisasi radikal lah, merongrong Pancasila dipleset-plesetkan lah, kemudian menghina Sampurasun menjadi campur racun, kemudian banyak adat budaya bangsa yang juga mereka coba hinakan, termasuk juga sejarah Nahdlatul Ulama yang mau dibelokkan, dan banyak hal. Politik segregasi kelas, rasisme ala penjajah ini masih mereka terapkan dengan isu kafaah pernikahan, kesetaraan di dalam pernikahan itu sendiri. Dan ini adalah noda di dalam kemerdekaan kita, noda di dalam alam berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita sebagai pribumi warga bangsa Nusantara yang telah ada ribuan tahun lamanya, yang kemudian diwakili oleh Kerajaan Kesultanan Nusantara, yang dari entitas ini memberikan kedaulatannya, memberikan wilayahnya, menghibahkan rakyatnya, dan segala macam asetnya juga untuk berdirinya entitas kesatuan sebagai warga bangsa Nusantara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat mengecam hal-hal yang bersifat rasisme, hal-hal yang kemudian akan membawa kepada perbudakan itu sendiri, terutama perbudakan spiritual yang ini mereka lakukan atas nama sebagai keturunan Nabi. Ketika kemudian Bapak Prabowo dengan lantangnya, dengan tegasnya mengangkat kembali isu rasisme yang pernah terjadi di zaman penjajahan Belanda itu, dan kalau tidak salah itu juga beliau angkat ketika diwawancarai menjelang Pilpres itu oleh seorang pewawancara perempuan marga Shihab dari klan Ba'alwi Yaman yang menginginkan, kalau tidak salah ada videonya itu, Pak Prabowo disuruh berkaca. Artinya Pak Prabowo tidak mau berkeberatan, terus menyampaikan itu verboden for Honden and Inlander itu. Jadi sebenarnya Pak Prabowo mungkin di dalam konteks itu tersinggung. Beliau calon presiden, seorang yang punya kapasitas, ternyata disuruh berkaca. Loh, kok tidak kebalik? Harusnya pribumi lah yang berkaca kepada kelakuan mereka selama mereka didatangkan oleh pemerintah Belanda hingga detik ini. Dan kami, keluarga Kesultanan Kerajaan Nusantara,
kita telah bersuara lantang, kita telah bernarasi dan akan kita gaungkan bersama bahwa kita sebagai pewaris yang mewarisi, yang memberikan warisan kepada NKRI ini, kok masih kita-kita saja, para Raja Sultan Nusantara itu, mereka-mereka beliau yang mulia itu, dengan legowonya memberikan kedaulatannya, restunya, memberikan rakyatnya, wilayahnya, asetnya, demi berdirinya NKRI dan tidak menuntut apa-apa. Hanya menuntut, marilah jangan lupa sama sejarah. Marilah kita sebagai yang memiliki saham kepada berdirinya NKRI, jangan dilupakan begitu saja. Tetapi ini imigran yang baru datang, yang tidak tahu menahu tentang sejarah bangsa, difasilitasi oleh penjajah, tiba-tiba berlaku arogan. Termasuk juga itu undangan Robito Alawiyah kemarin itu sangat-sangat kurang ajar itu. Kenapa? Pribumi dengan segala macam keikhlasannya membangun peradaban berbangsa dan bernegara, termasuk menganggap para imigran ini sebagai saudara. Tiba-tiba mereka sebagai kaum imigran dengan lembaga rasisnya Robito Alawiyah yang didirikan pada tahun 1928, 2 bulan setelah Sumpah Pemuda, dan mereka tidak mendukung Sumpah Pemuda. Telat mereka 6 tahun mendukung Sumpah Pemuda, tahun 1934 setelah dikucilkan. Itu berani-beraninya mengundang para putra terbaik bangsa, termasuk Said Zulfikar, termasuk dari keluarga Al-Idrisi yang kakeknya juga berjuang sejak zaman Mataram, di zaman Untung Suropati di Pasuruan. Itu diundang dengan tanpa adab, tanpa konfirmasi. Kiai Imaduddin Usman, sejelek-jeleknya Kiai Imaduddin Usman, masih keturunan dari Arya Wangsakara, pahlawan nasional yang mendirikan Tangerang. Itu juga TB Mogi, itu sama itu pemangku dari Kesultanan Banten yang asli itu. Nasabnya jelas, catatannya jelas, di framing macam-macam. Terus kemudian banyak dari tokoh-tokoh lain yang diundang dengan tanpa adab. Ini menunjukkan bahwa rasisme mereka, kekurang ajaran mereka di bumi Nusantara harus dilawan, harus diakhiri, dan kita masyarakat adat Kesultanan Kerajaan Nusantara akan bersuara lantang untuk itu bersama trah kesultanan yang lainnya, baik itu tidak yang ada di Indonesia sekarang maupun di luar negeri seperti Malaysia, Patani, Mindanao dan lain-lain, bersama juga dengan trah keturunan Wali Songo. Saya yakin trah Kesultanan Nusantara, trah Wali Songo ini sudah membaur di mayoritas warga bangsa Nusantara. Dan kita tidak bicara kasta lagi, kita tidak bicara tentang darah kita mengandung apa, tidak, karena semua kita keturunan Nabi Adam. Perkara kemudian ada keturunan Nabi Muhammad, ya sudah, mau apa kalau memang keturunan Nabi Muhammad. Kalau bukan, ya sudah, kita harus berjuang, kita harus memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, bukan hanya mengandalkan nasab yang ternyata kemudian terbukti palsu, pepesan kosong, dan melakukan hal-hal yang di luar konteks kebangsaan itu sendiri. Dan kita wajib marah untuk itu. Kalau kita diam saja, maka kita memalukan leluhur kita. Kita membuat malu para pendiri bangsa ini yang telah berjuang, para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raganya, darah, keringat, air mata, berkorban segalanya demi kemerdekaan kita. Ingat, NKRI tidak tiba-tiba ada dari ruang hampa. Dan ketika kemudian entitas ini terbangun dengan kuat, ini menuju negara yang maju, negara yang bangkit di segala bidang. Kita telah melakukan nasionalisasi, misalkan mengambil alih banyak tambang. Kita kemudian telah masuk di negara-negara G20, negara termaju. Kerajaan Kesultanan Nusantara juga sekarang aktif bersama dengan para pemangku republik ini untuk bertukar pikiran. Ternyata masih ada sekelompok minoritas dan didukung oleh orang-orang yang otaknya mati, otaknya beku, tidak waras, orang-orang yang kena doktrin, mendukung imigran-imigran sesat yang untuk jadi cucu Nabi saja ini ternyata tidak terkonfirmasi kuat dan terbukti palsu, dan melakukan hal-hal biadab tentang kebangsaan. Ini yang harus kita lawan. Mereka boleh mengaku keturunan Fir'aun, mereka boleh mengaku keturunan Nabi Muhammad, mereka boleh mengaku keturunan siapa saja. Kalau perlu mengaku keturunan
dari Gusti Allah nggak apa-apa, terserah gitu loh. Tetapi jangan coba-coba kalian memperdaya warga bangsa Nusantara. Kalian ingin memperbudak warga bangsa Nusantara dan kalian ingin mencoba untuk memimpin Nusantara. Karena apa? Nusantara punya sejarahnya sendiri, Bung. Punya entitas yang panjang. Anda tahu Gunung Padang? Itu 3 kali lebih tua daripada piramid Mesir, bayangkan. Belum lagi peninggalan-peninggalan adiluhung lain yang diakui oleh seluruh dunia. Sekarang saya tanya, apa peninggalan Ba'alwi? Apa peninggalan mereka di Yaman? Apa kiprah mereka dalam peradaban Yaman sekarang? Kecuali mereka membuat yang namanya Partai Komunis Yaman, Partai Sosialis Yaman, yang kemudian tokoh-tokoh mereka seperti DN Aidit, Fakhrul Barakbah juga ngisruh, juga membuat pemberontakan di dalam negara Indonesia merdeka. Dan tidak heran kalau kemudian ada siapa itu yang katanya ngaku santri Sidogiri itu, Wafi atau siapa itu, ternyata kata kiainya sendiri adalah cucunya PKI. Ya wajar lah kalau kemudian kakeknya jadi pendukungnya Aidit, kemudian cucunya jadi pendukungnya klaimnya Aidit, wajar.